Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji Tuhan. Kita bersyukur kita ada di hari Jumat, di minggu yang terakhir di bulan Juli. Kita akan sebentar lagi akan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Saya percaya sekali bahwa sepanjang bulan ini kita telah mengalami banyak hal yang baik dan pembelajaran yang luar biasa. Tema kita bulan ini adalah strong atau menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya akan bagikan sesuatu buat setiap kita, bukan lagi dari 2 Timotius pasal yang kedua. Kemarin dari hari Selasa sampai hari Kamis kita telah belajar ya bagaimana kita menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemudian hari Rabu kita belajar bagaimana kita ikut menderita sebagai seorang prajurit di dalam Kristus Yesus. Dan kemarin kita belajar bahwa seorang prajurit yang sedang bertugas tidak membiarkan dirinya terikat dengan apa yang ada di dunia ini, tapi dia menjadikan Kristus sebagai segala-galanya dalam kehidupannya. Saudara, hari ini saya ingin bagikan sesuatu bagi setiap kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-65. Sebelum kita baca ayatnya, saya ingin kasih sesuatu buat saudara bahwa, tahukah saudara bahwa kalau kita bisa berdoa, kalau kita bisa bersaat teduh, kalau kita bisa merenungkan firman, saudara, keinginan dalam hati kita untuk mencari Tuhan itu bukanlah karena kebaikan kita. Sekali lagi, keinginan untuk mencari Tuhan dalam hidup kita itu bukan datang dari hati kita. Karena sejatinya keinginan kita adalah menjauh dari Tuhan. Kita tidak suka untuk berlama-lama ya atau untuk berjumpa dengan Tuhan sebenarnya. Karena hidup kita adalah hidup yang ada di dalam dosa. Sehingga ketika kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan, itu sebenarnya adalah karya dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam Efesus, dalam kitab Filipi, di sana dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik keinginan maupun kemampuan untuk mengasihi Allah. Jadi kalau kita punya kerinduan untuk berdoa, kalau saudara punya kerinduan untuk mencari Allah, tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi, tapi kalau kerinduan itu ada dalam hidupmu, itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, seringkali yang terjadi adalah Tuhan kasih kita kerinduan, tapi kitanya yang tidak mau bergerak dan melakukan sesuatu. Hari ini mungkin waktu saudara menyaksikan video ini, Tuhan sedang berbicara kepada saudara untuk menegur dan mengingatkan saudara untuk datang kepada Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan memberikan kepada kita kerinduan untuk berdoa secara spesifik untuk sesuatu yang kita gumuli. Sebenarnya karena Tuhan ingin kita mengalami sesuatu dari Dia. Tuhan meletakkan kerinduan dalam hati kita supaya kita berdoa dan kita mendapat jawaban dari doa itu. Karena saudara tahu bahwa pengalaman iman itu adalah pengalaman yang luar biasa. Ketika kita berdoa sebenarnya, ketika kita melakukan sesuatu di dalam doa, kita meminta, kita memuji Tuhan, itu masuk dalam rencana Allah dalam hidup kita. Saya percaya betul bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan bagi manusia. Kalau Tuhan taruh kerinduan dalam hati kita untuk datang kepadanya, itu adalah karya Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan sengaja memberikan kita kerinduan karena Tuhan ingin memberikan sesuatu bagi kita. Karena Dia menyiapkan sesuatu bagi kita. Makanya dalam Mazmur pasal yang ke-65, ayat yang kelima, Raja Daud menulis sesuatu yang luar biasa. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Daud berkata, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Kalau hari ini saya dan saudara dipilih Tuhan, kita dipanggil mendekat kepada Tuhan di dalam doa, bersyukurlah. Karena Tuhan menyiapkan sesuatu bagi kita. Tuhan terlebih dahulu mempersiapkannya bagi kita. Sehingga waktu kita melakukannya, waktu kita berdoa, waktu kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima sesuatu. Di sana dikatakan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, kalau hari ini di tengah-tengah masa pandemi, Tuhan masih kasih kerinduan untuk datang berdoa, berdoalah. Kalau di tengah-tengah masa pandemi, Tuhan masih kasih kerinduan untuk beribadah, beribadahlah. Kalau di tengah-tengah masa pandemi, Tuhan masih kasih kerinduan untuk kita bisa melayani, melayanilah dengan segenap hati. Karena Tuhan terlebih dahulu
telah mempersiapkan bagi kita sesuatu yang baik tentunya. Tentu saja yang baik untuk kita, Tuhan yang paling tahu. Kita hanya mengukur kebaikan dari kebutuhan kita. Tuhan ya melihat kebutuhan kita bukan hanya hari ini. Kebaikan kita bukan hanya dari timeline di hari ini. Tuhan melihat segala yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Bahkan sampai ke hari-hari yang akan datang yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di sana. Saudara, mari, kalau Tuhan taruh kerinduan dalam hatimu untuk berdoa, berdoalah. Kalau Tuhan taruh kerinduan dalam hatimu untuk mencari Dia, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Makanya Dia berjanji, setiap orang yang dengan bersungguh hati mencari Dia, pasti akan menemukan Dia. Saya berdoa supaya di akhir dari bulan ini, setiap kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Setiap kita menjadi semakin bergairah dengan Tuhan. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa puasa besok pukul 10 dan ibadah raya kita hari Minggu nanti. Di minggu yang pertama ini kita akan dilayani oleh sahabat saya, Pastor Adun Mau dari Kota Batam. Saya yakin dan percaya setiap kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa di hari Minggu ini. Kita akan memasuki satu tema yang baru di bulan Agustus, yaitu menjadi dewasa. Mature. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik. Jangan lupa untuk terus mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, dan bagi saudara yang belum divaksin, mari cari informasi sesegera mungkin supaya kita bisa mendukung program pemerintah dalam penanggulangan COVID ini. Tuhan Yesus memberkati.